pertama saya sangat menyayangkan ya. Artinya apa? Artinya kedua belah pihak ini memperjuangkan anak di bawah umur, tapi terus terang saya melihat bahwa perilaku bahwa kedua orang dewasa ini tidak menunjukkan contoh, saya kira. Nah, terus kemudian aksi saling lapor ini kan harus kita lihat latar belakangnya apa. Dari yang saya dengar ya, artinya informasi yang merebak di media bahwa Loli itu yang kemudian mendatangi Rasman ya dengan berbagai cara, kita nggak tahu caranya apa. Nah, kalau kemudian ada seorang anak di bawah umur mendatangi seorang dewasa ya, kira-kira memohon perlindungan, atas dasar itu Rasman membawa anak ini kemudian ke kantor polisi, ya saya kira itu tindakan yang tepat. Kenapa? Karena ini tindakan seorang dewasa yang ingin mengamankan anak di bawah umur, kan gitu. Lalu kemudian terjadi insiden, ada dugaan terjadi pemukulan antara kedua belah pihak. Nah, kalau kemudian ditanya siapa salah siapa benar, ya tentu kita tidak dalam kapasitas bisa menjawab itu. Tapi kalau kemudian saya juga melihat ya, apakah ada niatan gitu ya dari pihak Nikita Mirzani? Saya kira juga enggak. Ini hanya aksi spontanitas saja gitu. Kalaupun ada pihak dari pihaknya Rasman, ini hanya aksi spontanitas yang memang disulut oleh amarah. Nah, maka kemudian pasal pidananya kita lihat, saya lihat itu diadukan pasal 351 penganiayaan. Ya kan, unsur-unsurnya harus kita lihat dengan jelas. Apakah kemudian penganiayaan itu kan begini, memang pada dasarnya dilaporkan 351. Apakah kemudian dia menjadi tindak pidana ringan atau kemudian penganiayaan berat, itu tergantung nanti hasil fiksum dan pembuktian di pengadilan. Hakim yang membuktikan itu. Tapi secara kita melihat dari bukti-bukti permulaan, dua saja unsurnya. Apakah itu mengganggu kesehatan atau apakah itu menghalangi seorang untuk beraktivitas? Ya kan? Nah, kalau kita lihat kan kedua belah pihak sampai hari ini boleh kita katakan dalam tanda kutip normal-normal saja. Ya kan? Ya, artinya apa? Artinya ini masuk dalam kategori 352, tindak pidana ringan gitu. Nah, jadi ya aksi saling lapor ini ya kembali saya katakan saya sangat menyayangkan ini. Kalau boleh saya katakan, sudahilah kegaduhan di publik ini. Kenapa? Karena kedua belah pihak ini ingin menyelamatkan anak di bawah umur gitu ya. Sambil ingin menyelamatkan anak di bawah umur, tentunya kedua belah pihak dewasa ini memberikan contoh. Dan ini contoh tidak baik gitu. Ya, saya himbau agar kedua belah pihak ini lebih bagus restoratif justice di kantor polisi. Kenapa? Karena juga jangan juga citra kepolisian menjadi buruk dalam hal ini, karena insiden itu terjadi kantor polisi. Saya kira gitu. Oke Bang, ini kan lokasinya sama nih di satu tempat nih kejadiannya dan laporannya juga di situ. Artinya apa nanti yang bukti yang kuat menjadikan patokan pihak kepolisian menentukan siapa yang memulai dan kenapa ini terjadinya penganiayaan? Iya. Itu dari mana? Apakah dari bukti CCTV atau saksi-saksi yang ada di situ atau seperti apa? Kalau kedua-duanya saling mengklaim bahwa mereka merasa dianiaya sama-sama. Ya benar, cuman kan semua itu yang namanya tindak pidana itu, ya tindak pidana itu ada mens rea, ya. Kemudian niatan jahat, lalu perbuatan jahat, ya. Nah, tinggal dilihat alurnya. Siapa yang kemudian mendatangi, ya kan? Jangan juga kita berpikir gini, belum tentu juga kalau ada pihak yang mendatangi lalu pihak yang mendatangi itu yang menjadi dalang. Bisa jadi pihak yang mendatangi itu tapi dipancing-pancing oleh pihak yang didatangi. Kan gitu kan? Nah, jadi makanya saya katakan biarkan ini semua nanti berjalan proses hukumnya. Karena apa? Karena dalam hal memberikan laporan, kedua belah pihak pasti memiliki bukti. Ya kan? Juga memiliki saksi. Tinggal kita lihat mana kemudian yang paling benar, mana kemudian yang relevan, sehingga itu yang akan diterima. Saya kira gitu. Tapi seperti apa sih kekerasan? Artinya kadang kan orang melakukan kekerasan dengan alasan mungkin membela atau apa, itu tetap diperbolehkan atau seperti apa kekerasan dalam konstruksi hukum sendiri, Bang? Ya gini, dalam konstruksi hukum ya, kekerasan itu masuk dalam konteks penganiayaan. Ya, itu 351 sampai 353 atau 354 gitu ya. Jadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat.
kemudian penganiayaan menyebabkan mati, itu yang paling paling fatal gitu. Nah, dalam proses hukum kita ada kemudian alasan-alasan yang meringankan. Ya, alasan meringankan. Kenapa saya katakan alasan yang meringankan? Alasan yang meringankan itu tidak belum tentu kemudian membenarkan perilakunya. Nah, gitu. Jadi, ketika seseorang melakukan pemukulan karena membela dirinya itu jadi alasan yang meringankan. Tapi pemukulannya tetap tindak pidana. Nah, apakah kemudian nanti alasan meringankannya itu akan dinilai hakim menjadi alasan pembebas dari si terdakwa ini, yaitu nanti di pengadilan. Maka saya selalu katakan, untuk penganiayaan selalu diajukan 351. Tapi apakah dia menjadi 352 itu tindak pidana ringan atau menjadi 353 itu nanti biar hakim yang memutuskan. Dengan apa? Dengan fakta-fakta yang nanti akan disajikan di pengadilan. Oke Bang, ini kan kejadiannya di lokasi yang sama, artinya objeknya sama nih Bang. Dan keduanya saling lapor. Gimana nanti ketika persidangan, apakah digabung atau terpisah? Laporan Rasman dulu diselesaikan, kemudian kita, atau seperti apa Bang? Ya, artinya gini, di dalam pihak kepolisian itu kan nanti ada rekonstruksi, ada olah TKP, ya kan? Nah, dalam rekonstruksi dan olah TKP itu kemudian akan dilihat mana sebenarnya laporan yang menjadi korban, mana yang menjadi pelaku. Gitu. Dalam konteks itu kemudian akan dilaporkan. Nggak bisa juga satu kejadian pidana masuk dengan dalam dua laporan gitu. Jadi ini semua nanti akan diolah secara hukum oleh pihak yang berwajib, ya, oleh pihak kepolisian. Ya, saya kira kita tunggu aja. Karena apa? Karena dari semua sisi sampai hari ini sumir. Kenapa sumir? Kita hanya mendapatkan fakta-fakta dari media, ya. Sementara ketika laporan-laporan itu diterima, polisi memang berwajib untuk menerima laporan dari pihak manapun. Kan ada mekanismenya, ada dilakukan penyelidikan. Ketika setelah dilakukan penyelidikan akan dilakukan naik ke penyidikan gitu ya. Nah, di penyelidikan ini akan dilihat apakah peristiwa hukum ini sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Nah, di situ akan dilihat aksi saling lapor itu biasanya akan selesai di situ. Siapa yang sebenarnya akan menjadi korban, siapa yang sebenarnya akan menjadi pelaku, itu di situ akan terbuktikan. Sehingga nanti begitu naik ke penyidikan itu udah lebih terang benderang. Siapa yang benar-benar sebenarnya menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Artinya akan dijadikan satu atau polisi memilih satu, karena kan lokasinya sama, laporannya juga sama di situ kan. Ya. Berarti dipilih satu, tapi nanti artinya bukan artinya kalau kita menggunakan diksi dipilih itu kan menyederhanakan ya. Saya nggak mau menggunakan diksi dipilih, tapi dalam penyelidikan akan diungkap fakta sebenarnya. Nah, fakta sebenarnya itulah kemudian nanti yang akan dinaikkan ke penyidikan sehingga ditentukan siapa yang sebenarnya pelaku nih. Gitu loh. Siapa yang sebenarnya pelaku, siapa yang sebenarnya menjadi korban. Nah, asumsi itu kemudian nanti dibangun oleh polisi dan diserahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan juga nanti akan diperiksa kembali hingga akhirnya diputuskan dengan jelas di persidangan. Oke Bang, selain ada laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan, ada juga laporan penculikan Bang. Kalau Abang sendiri dari sisi hukum melihatnya seperti apa Bang? Abang kan tadi menyebutkan bahwa si anak lah yang mendatangi si Rasman, tapi di situ muncullah akhirnya laporan dugaan penculikan. Abang melihatnya seperti apa? Ya gini, kalau kita mau bicara ya, hukum itu terutama pidana itu kan konteksnya dua, ya. Mens rea, niat jahat, dan perbuatan jahat. Nah, kalau dikatakan Rasman melakukan penculikan, ada nggak mens reanya? Ada nggak niatan jahatnya? Bisa dibuktikan nggak? Ya kan? Lah kalau kemudian si anak yang kemudian mendatangi Rasman, kan gitu ya. Lalu di mana kita mau katakan Rasman ini punya niatan itu? Artinya gini, unsur-unsur pasalnya harus terpenuhi. Kecuali informasi yang kita dapat tidak seperti itu sebenarnya. Ya kan? Ini ceteris paribus nih. Artinya apa? Informasi yang kita dapat, anak itu yang mendatangi Rasman, ya kan? Walaupun jadi tanda tanya juga bagi saya, di antara sebegitu banyaknya manusia, ya, lalu kemudian dia punya ibu, ya, dia juga di keluarganya ada kuasa hukum, kenapa dia harus mendatangi kantor Rasman? Nah, ini kan tanda tanya juga nih bagi kita ya. Artinya kan saya percaya nggak ada agenda yang berjalan sendiri, selalu ada agenda ganda, standar ganda itu pasti ada. Nah, ini tentu nanti akan diulik oleh pihak kepolisian.
Ya, apakah benar ini anak mendatangi Rasman ujuk-ujuk begitu saja? Atau jangan-jangan ada seruan-seruan oleh pihak-pihak tertentu untuk anak ini mendatangi Rasman. Kan gitu. Tapi dalam konteks hari ini, fakta yang kita lihat ya, sebatas fakta yang kita lihat bahwa Loli ini mendatangi Rasman, tujuannya kemudian untuk mencari perlindungan. Atas dasar itu ini anak di bawah umur, Rasman membawa ini ke kantor polisi. Saya kira itu udah tepat. Dan kalau posisinya seperti itu, ya ada di pertanyaan, tentu unsur pidana pasal penculikannya nggak terpenuhi. Gitu ya. Jadi saya kira kita juga harus objektif. Ya nggak boleh kita, wah kesana udah pasti salah, kemari udah pasti salah. Saya kira nggak begitu. Tanggapan abang mengenai selama ini kan Loli tinggal di rumah aman, tapi kok malah nggak aman gitu tinggal di rumah aman tapi malah. Nah gini, rumah aman ini perlu kita kaji lebih dalam. Rumah aman ini versi siapa, gitu ya? Rumah aman ini yang menyatakan itu sebagai rumah aman siapa, kan gitu kan? Kalau kita nggak usah bicara hukum, kita bicara logika. Anak di bawah umur, dia boleh dikatakan aman ketika berada dengan orang tuanya. Kan gitu. Kalau dia tidak berada dengan orang tuanya, dia berada dengan sanak familinya. Nah, kita nggak tahu apakah Loli ini berada dengan orang tuanya kah, atau berada dengan sanak familinya kah, atau dia berada dengan siapa, sehingga itu bisa dikonotasikan rumah aman. Nah, itu saya kira masih jadi pertanyaan, tanda tanya besar, ya kan? Sehingga kalau kemudian dia dikatakan ada di rumah aman dan kemudian malah tidak aman, ya pertanyaan tadi, ini rumah aman versi siapa? Gitu saja. Tapi apakah ini bisa disebut pembohongan publik juga kesebangan? Ya itu dibilang rumah aman, tapi menurut pernyataan dan Loli kemarin itu dia bilang dia malah digabungkan dengan orang-orang yang pengidap HIV/AIDS, orang-orang yang stres, yang depresi segala macam seperti itu. Pembohongan publik juga sih Bang mungkin ya. Kalau jatuhnya Bang ya, kalau dari pernyataan dari si Loli. Ya nanti gini, kita kan karena Loli ini masih di bawah umur, tentu juga pasti bisa dipakai undang-undang perlindungan anak ya. Ya nanti tinggal ditelusuri saja. Tinggal ditelusuri di kepolisian itu kan ada unit PPA, ya kan? Mereka akan telusuri apakah benar yang dikatakan rumah aman ini benar-benar aman, gitu kan? Atau jangan-jangan rumah aman ini pengkondisian. Nah kalau ini pengkondisian oleh siapa? Niatannya apa? Gitu. Nah jadi saya kira banyak fakta-fakta yang memang tidak bisa kita justifikasi karena sekelumit hanya tersampaikan di media sosial. Tapi kembali lagi saya katakan begini. Saya mau katakan begini kepada teman-teman media dan netizen sekalian. Apapun ceritanya, Nikita Mirzani itu seorang ibu. Saya kira nggak akan ada rasa tega seorang ibu itu mau memperlakukan anaknya dengan tidak baik, gitu ya. Kalaupun ada dinamika, saya kira itu dinamika yang wajar dalam sebuah keluarga, ya. Maka ya kalau ditanya saya solusinya apa, ya solusinya tabayun antara ibu dengan anak, daripada kemudian membawa masalah ini ke ranah hukum untuk kuat-kuatan, lebih baik mungkin dicari alim ulama yang kemudian sama-sama dihormati. Sehingga bisa kata-katanya didengar dan diikuti oleh kedua belah pihak. Dan kalau kita bicara dari sisi Rasman ya, Rasman seorang pengacara, seorang advokat, dalam dia membela kliennya dan dalam hal ini Fadel ya nggak bisa disalahkan. Karena yang namanya advokat semaksimal mungkin dia harus membela kliennya, ya kan? Terlepas dari kliennya itu benar atau salah, kliennya punya hak hukum. Hak hukum itu yang harus diperjuangkan oleh Rasman dalam hal ini ya. Jadi saya juga nggak melihat posisi Rasman ini juga yang buruk atau yang jelek. Saya nggak melihat itu. Gitu saya kira. Selain itu juga yang menjadi sorotan publik, masyarakat bahkan netizen adalah lambannya penanganan dari Polres Jaksel sehingga kasus ini berlarut-larut dan muncul lagi kan permasalahan baru kan. Artinya laporan sudah hampir 5 bulan nih tapi belum ada kejelasan, saksi semua sudah diperiksa, barang bukti semua, bahkan visum segala macam, tes kesehatan sudah, tapi belum ada nih kejelasan. Tapi sudah naik penyidikan kan SPDP. Apa mungkin abang melihatnya kok bisa? Nah gini, ini saya mau sampaikan ya. Nah tadi Masnya bilang bahwa kasus ini sudah naik ke penyidikan, artinya kan sudah ada perkembangan, ini sudah dikerjakan.
yang memang netizen kita ini selalu berprasangka buruk kepada aparat penegak hukum khususnya polisi, itu kalau ada sebuah kasus yang kemudian dilihat maunya kasus itu terselesaikan dengan cepat. Persoalannya satu, aparat penegak hukum kita, polisi kita jumlahnya terbatas. Dan dalam satu kantor polisi, satu hari mungkin ratusan hingga ribuan laporan yang masuk dan harus ditanggulangi. Jadi artinya apa? Saya yakin polisi juga bekerja sesuai dengan KUHAP. Dalam KUHAP diatur batas-batas waktu itu. Ya. Nah kalau sekarang dalam 5 bulan itu kemudian udah naik penyidikan, ya itu sesuai. Ya kan? Nah, dan naik penyidikan itu kan artinya apa? Artinya sudah diputuskan atau sudah disepakati sebuah peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Itu artinya. Nah, dalam tahap penyidikan tinggal dicari siapa pelakunya. Gitu. Jadi kalau kemudian dikatakan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jaksel itu nggak bekerja, saya nggak setuju. Karena kalau nggak bekerja, tentu hal ini nggak naik ke proses penyidikan. Dengan hal ini kemudian naik ke proses penyidikan, itu bukti bahwa pihak aparat itu kemudian memperhatikan kasus ini. Kendati bahwa kasus ini tidak berjalan sesuai harapan netizen, hukum kita punya koridor, hukum kita punya aturan. Dan mohon maaf, permasalahan hukum yang terjadi bukan hanya hal ini saja. Gitu saya kira. Bang, ini kan Loli minta untuk diadopsi oleh Rasman. Dari sisi hukumnya seperti apa sih? Ya, artinya begini, dari sisi hukumnya tetap harus ada persetujuan orang tuanya, karena orang tuanya masih ada, orang tuanya jelas ya, kecuali orang tuanya nggak tahu di mana nih, ya, orang tuanya jelas, orang tuanya masih ada, ya tentu harus ada. Kalaupun kemudian mau dibawa, diperjuangkan di pengadilan, ya nanti perlu pembuktian lebih lanjut. Apakah orang tuanya melakukan penelantaran terhadap anak ini, sehingga nanti negara memutuskan, ya kan, anak ini boleh diadopsi. Nah itu punya mekanisme hukum sendiri. Tapi kalau kemudian hanya berdasarkan permintaan anak itu lalu diambil tindakan, ya hukum nggak mengatur begitu. Bang, ini kan si Nikita melaporkan FA Fadil dalam hal ini kan yang punya hubungan dengan anaknya. Tapi sementara anaknya justru menyerang Nikita nih, artinya justru membela si terlapor ini, lebih ke kubunya terlapor, ke Rasman juga. Abang melihatnya seperti apa nih? Sedangkan Nikita menggebu-gebu melaporkan si Eva, tapi sedangkan yang si anaknya ini justru malah membela si terlapor. Apakah ini menjadi alasan juga mungkin pihak kepolisian lama memproses? Iya, karena begini, sekarang kalau kita mau katakan ya, Loli ini kan kalau kita mau katakan apakah dia anak di bawah umur, dalam satu sisi undang-undang kita secara KUHP dinyatakan betul di bawah umur karena di bawah 18 tahun gitu ya. Tapi kalau kita bicara apakah anak umur 17 tahun bisa mengambilkan keputusan sendiri dengan kemudian dia diberikan kartu tanda penduduk, ya artinya dia udah dianggap negara dalam satu sisi adalah orang dewasa yang bisa mengambil keputusan sendiri. Kan begitu, ya kan? Artinya hak politiknya udah ada. Buktinya apa? Buktinya udah diberikan kartu tanda penduduk, dia bisa memilih, kan gitu kan? Dan umpamanya pun dia mau dipilih, itu udah bisa. Nah pertanyaannya begini, kalau kemudian si Loli ini lebih condong kepada pria yang dianggapnya pacarnya gitu ya, lalu orang tuanya tidak setuju gitu kan? Nah ini kan kembali lagi dinamika dalam keluarga. Ya kan? Nah makanya tadi saya katakan pendekatannya jangan hanya terus melulu pendekatan hukum, nggak ketemu titik terang ini. Kenapa? Karena satu sisi punya pendirian sendiri, satu sisi punya kemauan sendiri. Saya nggak mau menarik hal ini apakah Nikita sebagai orang tua itu boleh kita katakan berhasil atau tidak mendidik anak. Saya nggak mau bawa ini ke arah sana, ya. Dan saya juga tidak membenarkan bahwa kejadian ini adalah karena seorang ibu itu gagal mendidik anaknya. Saya tidak mau bawa itu. Kenapa? Karena banyak sekali faktor. Ya, banyak sekali faktor. Maka kembali saya katakan, solusi yang terbaik tabayun. Ya, semuanya adalah pihak yang beragama. Carilah sebuah tokoh agama, ya, yang kemudian bisa dihormati, bijaksana, minta pandangannya, dan setelah diberi pandangan ikuti pandangannya. Karena apa? Karena saya yakin seperti Loli, kenapa dia kemudian melakukan langkah-langkah itu? Ya simple. Kalau kita bicara secara agama, dia tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik.
kan gitu. Kalau dia mendapatkan pendidikan agama yang baik, tentu nggak mungkin dia melawan ibunya, kan begitu. Nah, Nikita pun ya saya kira ya emosi sebagai seorang orang tua gitu ya, seorang ibu, anaknya nggak mau dengerin ngomongan dia, lebih cenderung mengikuti orang lain daripada dia yang mungkin memelihara, membeli makan gitu. Emosi itu nggak boleh kita salahkan juga. Itu behavior naluri seorang ibu gitu. Nah, jadi ya kembali saya kira ya dari kedua belah pihak tentu punya kuasa hukum. Kalau prinsipalnya tentu biasa tuh. Masing-masing prinsipal mengedepankan emosi biasa. Nah, himbauan saya dari kedua pihak kuasa hukum, terutama Nikita ya, itu teman saya tuh, Bang Pamit itu ya. Ya kedepankan saja restoratif justice, duduk yang mana baiknya gitu ya. Karena apapun ceritanya, ini permasalahan keluarga yang tentu nggak baik terlalu diumbar-umbar ke publik.